kita berjumpa lagi di Sofina Vitox You Are Loved. Wow, udah lama banget nggak ketemu sama semua penontonnya Sofina Vitox. Seringan Pak Produser kayaknya ya yang muncul akhir-akhir ini karena saya lagi sibuk kuliah. Tapi hari ini saya punya seorang sahabat lama yang akhirnya kita bisa mendapatkan jadwalnya dan beliau berkunjung ke Sofina Vitox. Please give a warm round of applause untuk Andara Early Astrawinata. Tuh. Benar kan ya? Benar. Saya mau belanja gitar dulu ya. Oh, nanti aja ya. mau belanja mau ambil berapa kilo? Oh iya. Bisa kiloan. Kuintal juga bisa. Berat ya, benar. Terima kasih ya untuk High End Private yang hari ini tempatnya bisa kita jadikan rumahnya Sofina Vitox. Betul. Early. Iya, Sofi. Nggak berubah. Selilanya. Itu jauh sebelum COVID sebenarnya kita kayaknya terakhir jauh sebelum lo pindah ke Bali juga kayaknya. Sebelum. Sementara gue pindah ke Bali udah 10 tahun. Nah, eta. Jangan bilang terakhir gue ketemu lo jangan-jangan pas gue nikahan. Rangga baru lahir. Masih kecil ya. Rangga baru lahir. Yang tiba-tiba gue ngetek tek bingung, ini siapa? Tiba-tiba lo datang ke rumah kontrakan dulu di yang Kemang. Astaga. Ingat gak? Iya, yang tetangga gue itu adalah Tio Pakusadewo. Betul. Dengan makanya itu Tio Pakusadewo tuh di situ. Tio Pakusadewo, kerjaan gue ngejemur baju sambil, Mas Tio kok belum pulang nih? Pulang pakai motor gede, wong, aduh langsung. Leleh gitu ya, lihat Mas Tio ya. Langsung starstruck ya. Starstruck banget emang kampungan aku tuh. Kamu apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Masih dengan usaha yang antar jemput anak sekolah apa nggak? Antar jemput udah nggak sekarang. Soalnya sekolahnya udah pindah. Musim itu berlangsung berapa lama sih, Li? Ada 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi waktu itu aku inget ada pemberitaan banyak yang mengatakan Early sekarang banting setir, pakai setir beneran. Jadi supir antar jemput anak-anak sekolah karena merasa sekalian aja gitu ya. Karena nganterin anak waktu itu si Magali. Gamila malah yang nomor 2 ya. Mengantarkan Gamila, terus ibu-ibu yang lain nitipin gitu ya. Terus sekalian. Lu emang pintar ngelihat peluang. Peluang apa gimana sih sebenarnya? Ya kayaknya seperti itu ya. Gitu ya. Jadi ngelihat kayaknya kan nggak ngapa-ngapain nih waktu itu abis pandemi kan, abis kerjaan juga belum terlalu kembali seperti normal. Normal lagi. Terus tapi kan anak sekolah kan tetap harus udah mulai masuk dan lain-lain. Mobil masih ada space gitu kan. Jadi pas pernah ngelihat anak teman, kok kasihan banget kok masih kecil udah naik ojek online, kirain keluarganya atau apa. Ternyata bukan, emang ojek online beneran yang katanya udah langganan. Ya udah karena anak-anak sekolah zaman sekarang kan mereka zonasi ya, dekat rumahnya deket ke situ. Udah sekali 2 kali dianterin pulang karena ibunya orang tuanya bekerja, terus mereka bilang ya udah deh dijadiin antar jemput aja boleh nggak gitu. Oh si ibu itu yang malah memantik idenya gitu. Terus ya udah terus berapa rate ya kan bingung ya. Ya udah akhirnya buka aplikasi online nih. Cek kalau misalnya dari sini ke situ berapa, oh ya udah dari situ kamu bisa menentukan harga gitu ya? Harga. Nah habis itu berkembang deh, mulai dari satu orang tua, ada orang tua yang lain juga mau gitu. Tapi lumayan nggak sih waktu itu untuk ya menambah harian lah ya? Iya lumayan, kerasa nggak sih? Menambah operasional itu operasional lumayan kan? Minimal untuk bensin kita lah ya gitu. Karena bensin kan kalau di Jakarta area ini kan 100.000 rasanya sehari aja ya gitu kan. Nah saya kayak perasaan baru ngisi, belum dengan ininya kan, e-tolnya dan segala macam gitu. Jadi ya udah itu agak alhamdulillah Sof itu lumayan mengisi lah. Padahal aku itu kan orang Jakarta. Waktu pindah ke Bali 10 tahun yang lalu kan ya adaptasi lah ya dengan Bali. Pas balik lagi ke Jakarta sekarang ini setelah anak-anak udah kaget besar. Dong ya. Ini loh uang 100.000 tuh bisa hilangnya tuh cepet banget gitu. Lebih cepet dari prok jadi apa gitu. Kok cepet banget gitu asli. Sekarang aku kalau pegang 100.000 di Bali tuh utuh karena kan kita nggak ada tol. Aku kemana-mana ya mungkin naik motor. Kalaupun aku nyetir, kalau udah bawa makanan dari rumah, enggak loh, bener nggak balik tuh utuh tuh si cepet. Kalau di Jakarta nggak bisa Sof sekarang. Nggak bisa ya. 100.000 itu aja lo masih yang harus mikir, apalagi kalau misalnya mobilnya bukan
elektrik ya Iya. gitu maksudnya. Jadi lo mau nggak mau kayak harus Bensin. terjebak gage-gage ini Oh, si nih kadang-kadang gage-gage, juga iya, yang kayak iya, harus iya. nyari jalan lagi. Iya. Gimana cari tol yang kalau sini tolnya waduh tapi lebih cepat tapi lebih mahal nih. Nah, kayak gitu-gitunya yang agak lumayan Tapi makanya orang Jakarta tuh menyesakkan, lebih cakcek, lebih keras. satset. Keras Jakarta itu keras. Sambil jalan aja mikir terus kan. Mikir terus gitu. Way out gitu benar, ya. benar. Tadinya perjalanan dari rumah ke sini aja karena ganjil genap kan, bilang mikir dulu, tunggu, kita cari jalan kemana nih yang lebih enak nih, efisien waktunya, yang penting pas tepat nyampenya tapi nggak kena gage. Ya udah ngepasin, yang penting sebelum jam 10 udah mendekati area Sudirman dan lain-lain baru masuk jam 10 baru bablas masuk sini. Tapi kalau lu tuh lahir di Jakarta? Enggak, gue lahir Balikpapan. Behind the wood ya. Iya betul, behind the wood ya, bener-bener ya. Tapi sempat besar di situ. Sempat sampai umur kayaknya 5-6 tahun deh. Abis itu baru Jakarta. Baru Jakarta. Berarti gitu. kan sebenarnya lu sendiri udah biasa dengan ritme Jakarta dong, kajen Oh, kita banget. kalau ngobrol tetap susundaan juga. Ya mohon. Iya, se-Jakarta itu emang gitu, cuma numpang lahir aja di Balikpapan karena waktu itu bokap memang tugas di sana. Terus tiba-tiba ikutan brojol kan nyokap. Ya udah padahal juga harusnya belum waktunya. Makanya gue didamain early karena gue lahir 7 Early bulan, ya? early to born. Bener-bener Iya, early ya? Gue seprematur itu juga. Seprematur itu, Gitu. Yang harusnya mungkin harusnya gue jadinya Scorpio ya gitu. Oh iya, Tapi bener, lu Virgo. tiba-tiba gue jadi Virgo gitu. Scorpio gagal. Gagal saya jadi Scorpio. Mungkin kalau saya Scorpio saya makin stubborn ya, jadi Iya. kayak nggak bisa gitu. Tapi adalah cukup Virgo aja kan. Iya, Kamu masih perfeksionis gitu. Stubborn tapi perfeksionis lebih Ember. parah. Lebih parah ya. Oh gitu ceritanya early. Jadi harusnya kamu tuh by November ya. By November, tapi Oke. ternyata jadinya September. Gitu. Termasuk kalau lahir apa namanya si bayi-bayi yang lahir Inkubator. prematur, Ya, masuk 3 bulan. Kecil berarti. Kecil banget. Berapa Aku kilo? cuma 1 kilo 2 ons. Jadi segede botol Yang bener apa? aqua Iya. itu. Iya, botol air mineral air yang mineral. gede. Kalau sekarang kan masih plastik ya, jadi Iya. berat di airnya doang. Kalau dulu ada botol kaca minuman soda. Oh iya. Nah, segitu kata bokap. Oh, Sekecil gitu. Jadi sekecil pernah itu, difoto gemoy. di tangan nyokap juga segede gue gini, cuma segini doang gitu. Terus ada kepala gue gitu. Terus lu bisa di sini ya, satu badan ya? Terus kata nyokap kayak, serem banget pegangnya karena kecil Takut banget. patah kan? Takut, saking takutnya. Jadi 3 bulan di inkubator baru boleh keluar dari rumah sakit. Jadi baru dianggap beratnya cukup untuk keluar dari rumah sakit. Iya, Kayak iya, bayi. untuk menghadapi dunia yang keras ini gitu ya. Jadi setelah 3 kiloan baru karena sebulan itu naiknya sekilo, Iya. baru 3 bulan baru bisa keluar Bisa dari rumah keluar. sakit. Gitu. Lu tuh anak pertama kan? Anak berarti? pertama. Dari yang lain-lain nggak ada yang early Nggak ada, dong, nggak lu ada. aja yang Normal, early sendiri, normal. Oke. Nah, ada nggak sifat pertama di dalam diri lo kalau lo ngerasa? Sifat pertama. Sifat anak-anak pertama kan agak beda ya, agak banyak sih. ngatur. Yang Udah biasa soalnya dikasih tanggung jawab. Planner gitu, Planner. terus udah gitu apa ya, risk taker juga mungkin ya gitu ya. Ya semuanya sama kayak lu ya. Gitu ya. Lu sebenarnya kayak pengen mengaca aja Iya, ya. karena in a way ya, gue lagi berusaha berpikir si Iya, Erli sama ini ya. sebenarnya- Iya, karena gue berpikir di balik persona lo yang dari Gadis Sampul nih guys, dia nih udah yang imut, udahlah juara 2, terus pemenang favorit juga, yang favorit kan kalau zaman sekarang mungkin pakai ini Pakai ya. pakai dipilih online. Smartphone. Kalau dulu tuh kartu pos. Kartu pos, Dan kita kartu pos masukin. itu lo harus beli majalahnya dulu. baru bisa. Baru bisa karena per satu majalah itu per satu vote hitungannya. Nah, ya kan? Gitu. Jadi Sehingga ada kita effort beli dulu, Iya. nggak bisa di copy-copy loh nggak bisa. gitu. Ih, bisa aja ya majalah nyari untung ya waktu bener. itu. Itu cara mereka dagang tuh Benar, berarti benar. kalau Orang dibikin. keluarga gue aja bisa beli berapa puluh Iya kan? lembar. Demi Gue lu ngeliat kayak, banyak banget nih majalah. Iya. Tapi waktu awalnya yang daftarin lu ke situ tuh siapa?
Nampaknya di tahun itu semua gadis-gadis pada zamannya semuanya Mencoba mendaftar. Kayaknya nggak ada yang nggak mendaftar gitu Kan karena banyak yang saya nggak tahu didaftarin ibu saya. peres itu. Peres nggak mungkin. Kan dia foto. Lebay banget. Kan dia foto. Kali dia dikirimin pas foto rapot ya nggak mungkin nggak orang mungkin fotonya ya. 4R gitu kan. Foto studio gitu kanan kiri. Nggak mungkin. Saya nggak tahu didaftarin ibu saya. Peres itu. Gue dulu mau ngomong gitu nggak bisa. I never made it soalnya gue udah ke studio foto itu di Setiabudi udah kiri kanan tetap kagak masuk gue. Gak bisa gue Padahal udah paling mendekati itu. ya, Udah mendekati kantornya gitu ya, Iya. dicari studio yang paling dekat gitu. Bener, deket rumah gue itu dulu. Aduh nggak tahu foto studio itu kurang atau memang gue Iya, kurang di situ ya kayaknya. kalau di Jakarta ya, di Jakarta dulu kan foto studio tuh rata-rata tuh kalau misalnya nggak, dulu belum zamannya Yonas tuh. Belum dong, jauh. Mungkin kalau Bandung iya, tapi kalau misalnya di Jakarta tuh ada di Fujifilm kali. Enggak, malah ada banyak beberapa foto studio tapi emang yang dikhususin tuh Khusus kayak ya? orang tahu nih si foto studio sini nih bagus nih gitu. Oh kayak itu Malibu-Malibunya si Irgi zaman dulu ya, semacam itu ya. Semacam itu, dan itu menjelang liburan sekolah mulai pendaftaran dibuka itu ramenya minta ampun, kalah antrean sembako. Karena yang mau pendaftaran itu yakin banget itu nih semuanya pasti mau ikutan gadis sampul Masa sih? dan di bulan-bulan yang sama juga ada majalah aneka mode gitu semua. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang bikin satu foto untuk berapa majalah. Dilempar gitu. ya, Dilempar kira-kira aja mana siapa menang. yang bisa nangkep aja gitu. Nah pilihan lu gadis pada saat Dan itu? gue cuma gadis karena gue emang pembaca gadis. Jadi lu memang kepengen jadi gadis sampul gitu ya pada saat itu? Karena ya itu hiburan gue dari SD, kayak purpose gue kayak wah kayaknya asik nih ya begini gini gitu. Udah di gadis aja udah. Dan ternyata dapet. Dan alhamdulillah dapet. Sebenarnya tahun 94 itu gue sempet daftar, tapi nggak lolos, gitu, nggak lolos. Untungnya nggak lolos sama sekali. Jadi nggak malu-malu banget ya gitu. Abis itu ini berarti lu tahun berapa ya? Tahun 95. 95. The next year ya, lu coba lagi. Ya, betul. Dan ketika lu akhirnya dinobatkan menjadi gadis sampul itu, si favorit itu, apa yang ada di pikiran? Umur berapa waktu itu? 15 ya, 15-an mau 16. Masa sih lu 15 tahun 95? 15 mau 16 gitu. Iya. Karena itu masih bulan pas karantina tuh sekitar bulan Juni Juli gitu deh. Gitu gue belum 16 tahun. Oke, aku udah di Unpar tuh saat itu. Iya benar. Nah. Lu baru masuk Unpar ya? 95. Enggak, udah setahun. Oh, udah setahun. Udah setahun. Udah ini lagi daftar siaran radio. Jadi penyiar. Oh, iya gitu. benar. Jadi beda jalur hidup. Iya. Apa yang anak umur 15 tahun ini rasa? Kalau lo bisa inget-inget early kecil 15 tahun waktu itu apa yang lo rasa? Apa ya? Ya goalsnya sebenarnya cuma kalau misalnya emang bisa masuk di sebenarnya cuma pengen masuk majalahnya doang. Oke. Pengen wajah lo ada di majalah gitu. Karena dulu gue kecil itu kan langganan majalah selain Bobo tuh dulu kawanku itu kan dulu sebenarnya majalah anak-anak ya, gitu, bukan majalah remaja yang isinya mirip-mirip gaya gadis. Itu gue tuh dulu seneng ngirim-ngirim misalnya kayak sahabat pena. Oh iya. Kan kita kan suka ada tuh dulu. Mungkin anak Gen Z nggak tahu ya gitu. Tapi dulu tuh gue ngirim tuh sahabat pena, terus tiba-tiba ada foto gue tertampang di majalah tuh gue senengnya minta ampun. Padahal itu cuma kayak biodata, nama siapa, hobi, terus alamat di mana. Akhirnya kenalan sama beberapa teman-teman yang dari luar daerah dan lain-lain. Itu dari sahabat pena ada muncul foto gue dari Cikal Bakal, itulah gue ngerasa kayaknya kecil ya foto gue cuma segini. Bisa nggak kita agak lebih besar Kayaknya pas Oh. net seperti itu mulai dah masa-masa remaja yang kayak wah nih gadis sering nih katanya sering talent scouting nih ke mall-mall. Gue jalan ke mall-mall, ikutin acara-acara yang kayaknya sering didatengin gadis kemana-kemana. Nah, gue datangin tapi nggak pernah ditemuin sama orang gadis. Jadi ya udahlah akhirnya ikutan aja gadis sampul. Mumpung emang temen-temen bisa dibilang satu sekolah kali ya. Pada ikutan semua. Nggak mungkin kayaknya nggak ikutan. Bohong aja, ada yang bilang enggak gue nggak ikutan. Bohong, nggak keterima aja. Minimal beli majalahnya, sempet foto, udah nulis tapi nggak ngirim gitu. Tapi minimal ada niat kan. Iya, ada gitu. niat. Iya. Berarti pada saat itu ketika lo jadi juara 2 itu, terus udah gitu jadi pemenang favorit,
pas bubaran sekolah pada ribut dong. Early. Kan kita biasanya ngelihat hasil finalis di majalah. Ribut itu pada saat kan setiap kan ada fasenya tuh kan, mulai dari unggulan, kemudian masuk semifinalis, baru finalis gitu. Nah, yang pas masuk finalis langsung ribut tuh, abis itu soalnya kan pas gue kelas 3 SMP, udah lagi mau ujian sekolah. Wah, udah langsung geger kayaknya. Siapa nih gitu, orang kemarin kayaknya dibilang untuk kembang di sekolah juga biasa aja gitu. Gue kayak termasuk klasifikasi bukan gitu jadi gue mungkin kayak level kedua gitu ya. Jadi cowok-cowok di sekolah yang SMP dulu nggak dapet temen gue, baru ngeliriknya ke gue gitu. The backup. Oh, the backup gitu. Aduh, nggak dapet si ini, masih pacaran sama ini. Yaudah, siapa yang lagi kosong? Oh, si Erli deh gitu. Asa karunya. Oh, jadi lu nggak nyangka kok bisa gitu ya? Jadi goals gue begitu masuk finalis aja, gue udah yang gue udah senang gitu. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak ekspektasi untuk yang harus bisa menang nih, nggak sehabis itu. Kalaupun pengen menang, target gue sebenarnya cuma pengen jadi juara favorit. Karena kan favorit itu kayak dipilih sama orang ya gitu. Ada effort, biarpun keluarga gue juga beli 20 majalah lumayan ada 20 suara 20. Gitu. Tapi kan tercapai jadi favorit alhamdulillah pada saat gitu. Waktu itu lu udah pakai kawat gigi belum sih? Pakai. Udah kan? Jadi gue itu bisa dibilang gadis Sambul pertama yang berkawat gigi. Karena sebelum-sebelumnya kayak mereka kayak say no buat ke behel gitu loh. Berarti lu gimmick itu ketika kawat gigi sales, lu termasuk yang mewakili pada saat itu gitu ya? Setelah itu langsung lah mulai tawaran kerjaan-kerjaan lain. Karena kan dari gadis itu kayak membuka peluang untuk jadi iklan atau apa. Dari gitu. situ tuh? Dari situ. Sebelum-sebelumnya lu nggak pernah sangkar-sangkaran? Nggak pernah. Belum pernah ikutan casting juga gitu. Nah, dari situ berarti model, pakai baju, iklan, lo udah mulai dapat duit deh tuh. Lumayan. Happy. Happy lah gitu. Untuk anak yang ngusahain semuanya sendiri gitu kan, ya udah gue mulai dapat duit. Ya udah dapat duit juga untuk kehidupan sendiri aja, karena kan gue SMA itu kan gue udah ngekos soft gitu. Gue udah ngekos. Lu SMA di mana? Di 46. Oke. Gitu. Sekolah gue tawuran mulu soalnya. Jadi gue ngekos dekat sekolah. Karena bokap gue kan divorce gitu. Jadi gue daripada gue taking side gitu kan agak susah ya buat gue gitu, daripada merasa kayak nanti rumah papa apa rumah mama, rumah papa rumah gitu mama. kan. Jadi ya udahlah. Akhirnya gue memutuskan gue tinggal sendiri. Alhamdulillah pas udah ada. Boleh dibolehin. Boleh gitu. Karena mungkin nyokap gue juga masih ada 3 anak lainnya nih yang harus diurus yang lebih kecil-kecil, jadi kayak ya udahlah gitu, nggak apa-apa lah, satu nggak apa-apa lah, lepas dulu gitu. Ya udah, tapi ya masih tetap diawasin gitu karena kan masih SMA. Dari situ baru lulus kuliah 98, gue baru ke Bandung. Oh, jadi Bandung itu sebenarnya kuliah Padahal gitu. Bukan bobogohannya. Iya, bobogohan juga nggak apa-apa. Iya, itu ya ekstra lah ya, gitu. Ekstra. Tapi Astra Winata itu Sunda nggak sih nama Bukan, itu? Astra Winata sebenarnya Palembang. Tapi lo ada darah Manado juga kalau nggak salah. Ada Manado, ada Bugis, terus ada Dayak. Ya. Banyak ya, Dan Manado. Indonesia buset langsung ya. Tapi tak ayah Sunda. Tak ayah Sunda. Oh, berarti kita sama-sama tak ayah Sunda, tapi nyari Sunda. Iya nyalek gitu. Oh, gitu. Jadi karena kuliah dan banyak relasi ya gitu. Lu kuliah apa waktu itu? Gue sebenarnya ITENAS, FSRD ITENAS. FSRD, oke. Gitu, tapi cuma 2 semester kayaknya. Ke ini ya? Kepengenan job lagi ya? Iya, karena masih bolak-balik Jakarta, setiap hari ada callingan, syuting dan lainnya, jadi gue kayak duit dulu gitu. Namanya juga perantau kan, jadi butuh duit. Sedangkan di Bandung gue kayak nggak ada duit nih gitu sih, kan. Bener. Mau kerja apa? Akhirnya sempat radio juga di Bandung, OS kan? Di OS gitu. Tapi kan kurang menutupi ya. Gitu. Terus terang sih dulu radio di Bandung kurang menutupi, ya bisalah buat cuangki aja lah ya gitu. Iya. Dulu kan setelah menjalani radio kan, akhirnya gue bisa punya uang itu juga setelah mulai MC kan. Dan itu pun ya MC kecil-kecilan ya, maksudnya kawinan yang katakanlah
kecil banget gitu, tapi butuh MC gitu. Iya. Belum abis Iya. ku kostum jeung tes ini taksi aja lah, Gemah Ripah. tes pasar aja lah gitu Iya. ya buat pengalaman. Jam session, ya kan, biar Benar-benar, terlatih kan iya, public betul. speaking-nya. Oke, Betul. lalu berarti tidak selesai Itenas kembali ke Jakarta. Nah, waktu kembali ke Jakarta itu lu kebanyakan sinetron berarti ya? Nggak juga sih, masih gue tuh sinetron malah nggak terlalu, tapi ada film juga. Masih banyak foto sama Foto sama tuh mendatangkan duit saat itu? alhamdulillah mendatangkan Banyak? duit. Ya maksudnya seminggu hampir 5 atau 6 Juta? 5 atau 6 pemotretan. Oh, pemotretan. Gitu, dan itu macam-macam, ada yang foto untuk majalah, ada juga untuk iklan gitu kan. Oh, kalau iklan pasti gede dong. Iya, ada yang udah iklan, ada yang video klip gitu. Video aja, klip Jikustik dulu. Jikustik aja kita 2 1000 kali ya. tahun. Iya, 1000 selamat tahun malam sama Selamat malam juga. Oh, iya. Selamat malam juga dia ya? Sendiri selamat malam. Iya. Tadi ceritain kenapa dia bisa kepilih selamat malam. Karena nggak ada orang lain itu di Jogja. Lu pertama kali video klipnya Jikustik waktu itu adalah yang 1000 tahun. 1000 tahun. Bareng-bareng Revalina S. Temat sama Bunga Citra Lestari nggak sih? Iya, tapi dia jadi cameo-nya waktu Cameo-nya itu. BCL waktu itu. Betul. Wow. Dan itu tahun 2000 pas. Oh. Gitu. Cuma dikasih tahu, kan kalau dulu kan kita mau video klip kita nggak ada briefing apa-apa ya gitu. Apapun video klipnya, mulai dari Singiku itu juga nggak ada briefing tuh. Singiku yang kebebasan ya? Pokoknya one hit wonder lah ya. Untung Jikustik nggak one hit wonder ya. Jadi dari zaman dulu tuh video klip tuh nggak ada briefing dulu, cuma kasih tahu, oh nih nanti mau video klip cuma artis ini udah gitu. Tapi kan kita nggak dikasih dengar lagunya kayak gimana, konsepnya apa, udah bener-bener datang ke lokasi, jebret aja udah gitu. Lu nggak tahu tuh 1000 tahun suruh apa? Nggak tahu, tapi untungnya cuma waktu itu sutradaranya si Mas Eko, dia bilangnya udah Lik, gampang lah, cantik-cantikan we gitu. Oh enggak we gitu. Terus ngapain? Ya joget-joget lah. Oh joget-joget ya gitu. Waktu itu lu baru tahu mereka adalah band dari Jogja kan pada saat Iya, itu. Mereka juga kan baru kenalan juga di lokasi gitu. Oke, berarti kembali ke Jakarta nggak selesai di Itenas itu karena memilih bekerja. Betul. Berarti kalau gue bisa simpulkan, hidupmu dari masa muda itu, bahkan dari early to birth itu pada saat itu cukup banyak struggle ya. Lu banyak ngelewatin krisis berarti yang lo berhasil untuk melewati gitu. Lumayan gitu, karena ya itu mungkin sebagai anak pertama juga ya, risk taker juga, jadi gue mikirnya daripada gue menyusahkan orang lain gitu, gue lebih baik ya udah gue ngambil apa yang gue mau jalanin, tapi gue udah tahu akan ada konsekuensinya gitu. Misalnya kayak gue pilih ke Bandung, gue sebenarnya udah tahu konsekuensinya, kan kerjaan juga masih banyak di Jakarta, bla 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 bla. Tapi kan gue punya idealisme, gue pengen jadi anak ITB tadinya gitu. Taunya ternyata tidak lolos masuk ITB, masuknya ke ITEDAS gitu. Jadi ya udah pas dijalanin kuliah, lama-lama saya masih butuh duit gitu, kumaha ya. Ya udah bolak-balik lah Jakarta Bandung. Lama-lama capek, akhirnya ya udah mengundurkan diri lah, nggak terusin kuliahnya, kuliah lagi di Jakarta, tapi kerjaannya masih di Bandung. Jadi siaran teh masih, tapi akhirnya jadi weekly gitu. Iya, warawirinya itu kan capek ya, habis gitu. Juga duit sebenarnya. Habis. Tapi kan untungnya punya pacar ya dulu ya, jadi bisa nebeng saya. Oh nebeng. Emang dia ke Jakarta juga? Ke Jakarta juga tuh. Oh gitu. Oke, tunggu. Kita mundur dulu sedikit. Jadi waktu si mama papa itu memutuskan untuk berpisah, masing-masing berkeluarga lagi atau enggak? Papi itu baru berkeluarga setelah berapa tahun kemudian lah gitu. Tapi mami sampai sekarang enggak. Sampai sekarang enggak. Oke. Berarti pada saat itu kan lo tadi sempat ngomong daripada saya ngerepotin, udah gitu saya nggak mau taking sides. Berarti sebagai anak orang tua yang pada saat itu harus berpisah untuk kebaikan semua, lo merasakan hal itu? Maksudnya lo merasakan bahwa gue nggak mau bebanin, let me just do my thing. Karena gue sering merasa itu, walaupun bukan dari orang tua yang berpisah ya, tapi maksudnya ketika merasa ada masalah aja sama orang tua gue di rumah, pasti gue akan memutuskan untuk gue silam dulu ya, mundur gitu, lu beresin gitu supaya
gue nggak membebani tapi sambil aku supervisi adik-adik kalau aku nih sebagai anak pertama tuh. Betul sama, gue juga gitu. Jadi gue nggak lepas tanggung jawab karena gue ngerasa padahal sebenarnya nyokap bokap nggak meminta gue untuk bertanggung jawab gitu. Cuma karena gue tidak dilibatkan dalam proses mereka mau berpisah dan segala macam, akhirnya gue merasa wah adik-adik gue masih kecil-kecil, kayaknya gue harus bertanggung jawab atas mereka juga nih. Jadi gue ikutan untuk membiayai mereka juga untuk bersekolah gitu. Sorry kalau gue sedikit hubungkan dengan kehidupan lo sekarang ya. Toh kemarin juga kan memang sudah sempat dibahas di pemberitaan dan ya gue prihatin what happened dengan pernikahanmu dengan Mas Mugi. Cuma what makes it different sih Li kalau buat lo sebagai anak yang katakan gue pernah berasal dari orang tua yang berpisah. Walaupun mereka tidak mengusir gua, tapi guanya ambil alih. Apa yang lo lakukan? Karena mungkin juga banyak yang nonton yang mungkin punya kisah mirip. Apa yang lo lakukan berbeda supaya Magali, your firstborn, tidak harus berpikir seperti Early? Iya. Gue SMA itu. Begitu kita mau udah di ujung tanduk nih, kayaknya opsi terakhir adalah yang terbaik untuk pernikahan kita ini adalah berpisah gitu ya. Itu akhirnya gue melibatkan anak-anak di situ gitu. Karena gue ngerasanya pada saat gue dulu seperti itu, gue nggak dilibatkan. Gue taunya setelah proses sudah selesai baru kayak oh mami papi ternyata sudah berpisah gini kan kita patah hati ya gitu sebagai anak karena gue juga cukup dekat sama bokap, gue juga sayang sama nyokap gitu. Jadi gue kayak kok gini, gue nggak tahu apa-apa. Oke, gue memang mencium ada tidak keberesan gitu, tapi tiba-tiba kok jeder gitu udah dapat tahu info bahwa dikasih tahu mereka sudah selesai gitu kan. Nah, gue tidak mau mengulangi apa yang gue rasakan waktu itu. Akhirnya gue libatkan anak-anak dalam artian karena gue yakin anak-anak sekarang kan lebih kritis ya Sofia gitu loh. Mereka lebih kritis lah akan segala sesuatunya. Jadi gue libatkan, jadi gue tanya kalau misalnya bubu sama ayah bisa gimana karena kita gini ya. Gue ngajak ngobrol seperti layaknya ya mereka juga hadir di hidup gue gitu. Jadi even ke Gamila pun gitu, biarpun dia masih 10 tahun tapi kan mungkin namanya anak juga punya feeling ya tentang orang tuanya. Ya udah, dan mereka mereka bilang ya do what your best gitu lah, yang kalian pikir itu yang terbaik buat kalian ya udah go ahead gitu. Mereka bisa ngomong gitu ya, hebat juga ya. Oke, mungkin kalau Magali kan udah kuliah, kalau Gamila kan masih kecil. Gamila masih kecil, tapi dia lebih yang kayak, is it okay gitu Gam buat kamu gitu. Iya, nggak apa-apa, benar gitu. Maksudnya kalau memang ternyata ada hal-hal yang kamu nggak suka atau yang kamu nggak terima, feel free loh ke ngomong ke bubu aku gituin kan. Karena ya gue nggak mau gue seolah-olah kayak ngambil keputusan sepihak doang gitu ya. Takutnya mereka ternyata punya pemikiran apa, punya rasa apa yang mereka nggak berani ungkapin gitu kan. Itu kan gue ngerasa failed lagi gitu kan di situ. Jadi gue libatin mereka. Jadi gue sampai sekarang pun gue tetap yang menjaga semuanya gitu ya. Dan alhamdulillah hubungan sama Bugi juga masih oke aja gitu. Bugi ke anak-anak juga? Bugi ke anak-anak ya gue tetap memberikan jalan kapanpun gitu, maksudnya anytime lo mau datang buat anak-anak gitu. Gitu. Karena anak-anak tetap butuh ayahnya kan, bukan cuma sebagai ayah ada doang, tapi harus hadir gitu. Iya betul, karena akan timpang psikologis anak kalau ayah tidak hadir. Betul. Sehebat-hebatnya perempuan menjadi dua peran, mengisi peran ayah, ibu ataupun ayah, tapi tetap itu ada tangki pos si ayah yang harus diisi emang sama sosok yang laki-laki gitu. Benar. Gitu. Oke. Wow. Wow. Karena itu yang gue rasain waktu gue dulu ya. Mungkin karena kita orang tuanya adalah generasi baby boomers ya kali ya. Jadi yang tukang mendem. Jadi yang udah telan aja lah, emang namanya pernikahan ya begitu ya. Ini aja. Ya nggak bisa.
harus kita omongin apa yang kita rasain, harus namanya juga akan hidup sama-sama terus maunya kan gitu. Tapi kalau misalnya nggak nemuin solusinya ya gimana gitu kan. Nah kalau orang tua zaman dulu kan udahlah ini kan pernikahan emang seperti itu gini-gini apa telan aja lah ya apa gimana-gimana. Wah nggak bisa, buat gua nggak bisa gitu karena ini yang kemarin itu kan ya ini kan bukan pertama kalinya buat gue ya Sofia. Jadi gue bener-bener sangat banget mengusahakan gimana nih biar works nih apa hubungan kita gitu ya, harus lebih baik lah karena kan orang maunya makin kesini makin maju ya gitu, bukan yang makin turun gitu. Lu kalau kayak gini sharingnya sama siapa sih? Lu punya sahabat atau mungkin sama nyokap lu masih bisa ngobrol? Atau kan tadi lu ngomong gini, ini bukan pertama kalinya buat gua. Bayangan gua ketika lu ngomong kayak gitu, harusnya normalnya ada satu pukulan hebat juga secara psikologis terhadap diri sendiri kayak kok gini lagi gitu. I thought this time udah akan will bisa be different ya. Yeah, will be different dengan cara masing-masing mengelola dan meregulasi emosi dan yang lain-lain gitu. Sempet lo berpikir seperti itu nggak? Marah pada diri lo sendiri? Kalau marah sih enggak ya, marah sih enggak karena gue tahu apapun kondisinya yang ada datang ke dalam hidup gue ini ya sesuai dengan kemampuan gue gitu. Jadi kalau gue marah berarti kan gue kayak mendenial semua gift-gift yang Tuhan ngasihin ke gue kan, Sof gitu. Apapun itu bentuknya gitu. Jadi kok kayak gue kayak menyangkal takdir atau apa. Jadi gue cuma mencoba mencari solusi terbaik aja kalau memang ternyata memang begini ya jalannya, ya udah harus gue laluin. Emang kalau kita ngeliat dari pandangan kacamatanya manusia kan kayaknya kesannya gampang banget sih memutuskan berpisah atau apa. Ya buat gue nggak segampang itu juga gitu, karena pasti punya alasan, pasti punya kondisi-kondisi yang akhirnya kita udah sampai di ujung banget nih gitu loh, dan akhirnya kita memutuskan perpisahan ini gitu. Bukan cuma sekedar emosi doang, marah gitu, terus beres udah enggak gitu. Siapa berarti temen lo berpikir kalau kayak begini? Jujur sebenarnya kalau temen atau siapalah, gue jarang, guru spiritual, entah siapa. Jarang gue berkomunikasi dengan kalau misalnya pun berkomunikasi dengan orang gitu biasanya cuma gue butuh untuk mengeluarkan sampah aja gitu, bukan untuk mendapatkan pencerahan atau apa, karena kembali lagi ujung-ujungnya karena mungkin dasarnya Virgo kali ya, udah pemikir pisan gitu, jadi udah tahu oh ya nih kalau gue begini ujungnya akan seperti ini, kalau begini ujungnya seperti ini. Jadi gue udah punya banyak pilihan yang gue udah tahu konsekuensinya di ujung sana akan terjadi seperti apa gitu. Bagaimana dengan hubungan lo sama Tuhan? Kalau kita seberapa jauh yang lo mau share ya, lo nggak usah share semua, cuman apa yang lo rasakan berbeda early yang sekarang dengan early yang dulu-dulu ketika harus melewati yang pertama dan yang kedua? Kalau sekarang malah justru emang gue cuma bantuan gue cuma Allah aja ya gitu, maksudnya terserah orang mau bilangnya Allah nggak akan mungkin beginiin manusia, Allah gini ya, ini yang gue dapat gitu loh. Maksudnya gue sampai begitu berdoa, gue sampai segitu mintanya tolong jangan sampai gue salah mengejawantahkan gitu ya apa hal-hal yang tidak tersirat gitu ya dari semua masalah atau kejadian-kejadian dalam hidup gue. Takutnya gue salah mengartikannya lagi gitu kan, atau mungkin gue salah, harusnya nggak gini loh, harusnya apa gitu, harusnya lo pilih yang A bukan yang B gitu, pilihan jalan hidupnya gitu. Bertahun-tahun tuh Sof gitu, maksudnya gue dapat pencerahannya, dapat kayaknya hikmatnya, kayaknya jalannya adalah ke sini gitu. Jadi
begitu gue makin berserah gitu, ya udah ditunjukin aja deh mana yang terbaik. Kalau misalnya emang terbaik, tolong berikan aku kekuatan pada saat jembatan itu harus dilalui gitu. Jangan bikin gue jadi akhirnya terpuruk, gue jatuh. Jadi bikin gue emang sekuat itu dan bisa seikhlas itu. Ya alhamdulillah ternyata this is it gitu loh, fasenya gue mau nggak mau harus gue buka kembali gitu kan. Yang tadinya sebenarnya gue sempet yang kayak malas ya gue ngomong-ngomong ke orang-orang ya, apalagi sosial media gitu. Tapi ternyata keluarga banyak yang bilang udah mendingan dikasih tahu aja ke orang-orang karena takutnya jadi fitnah. Itu dia gitu. Jadi gitu ya, ya udahlah gitu. Seperti itu. Kita kembali ke Early dengan profesi presenter ya, boleh ya? Boleh dong. Terakhir tuh Early, setiap inbox ya lo dulu acara ya? Terakhir kayaknya, iya. Itu tuh tiap hari ada Early tuh di TV. Iya benar. Waktu itu sama siapa sih? Udah sama macam-macam. Gua itu sebenarnya lumayan Andika. Lumayan jadi host mentor, alias gue ditandemin sama host baru. Iya, lu sebagai yang lebih tinggi jam terbang lah. Jadi biasanya host baru tuh biasanya suka ditandemin sama gue. Tapi begitu mereka udah jadi, guanya makasih ya. Nggak bercanda loh. Boleh loh ada program baru lainnya. Gitu. Jadi rata-rata seperti itu banyakannya yang terjadi. Tapi ya alhamdulillah sih, maksudnya semua stasiun TV yang gede-gede di Indonesia ini udah pernah kerja sama gue gitu. What happened sih dari yang waktu inbox itu terus tiba-tiba hilang? Kayaknya dari situ lo hilangnya. Mungkin ya pertama itu ya kontrak tiba-tiba selesai. Padahal lo cukup lama loh di inbox. Lama karena itu ada 3 tahun, 4 tahun kayaknya. Banget. Karena gue ingat pernah beberapa kali menggantikan ketika Andara Early harus keluar kota atau apa. Gantinya gue inget banget tuh ada beberapa kali. Iya. Atau itu transisi host ya, gue nggak tahu deh, gue lupa. Tapi sebelumnya tuh ratunya inbox SCTV tuh elu, si MC perempuan di tengahnya itu, terus biasanya ada 2 cowok kan? Ya kadang cowok, kadang juga cewek, pokoknya digilir aja. Tapi gue nya tetap sebagai pemegang, ngejagain program ya gitu. Dia ini adalah kalau paralelnya zaman sekarang Fani Gasaninya. Nah, Fani Gasani juga sekarang kan MC inbox lah, MC ada, anak ini ada terus gitu. Iya. Jadi lu tuh adalah itu pada saat itu. Tentunya sebelumnya lu udah pegang acara-acara lain ya, banyak banget. RCTI juga pernah, gue lupa tapi nama acara lu apa. Indosiar apalagi. Indosiar ya. Kita kan anak Indosiar banget ya, Li. Indosiar itu ada 5 tahun kalau nggak salah gue pesta. Ya, gitu. Ada juga. Terus apalagi ya, Indosiar Metro TV ada, terus SCTV ya pastinya ya, RCTI, TV7 kita TV7, dulu sebelum jadi Trans 7. Sebelum jadi Trans 7, gue sempat berapa kali. Ini manajernya dia emang suka ajaib ya, Michael ya, manajer FSOV itu dia suka yang tiba-tiba kalau misalnya nelfon ya, Li, tanggal segini ya, gini-gini, kosong kan, gitu kan. Dia kan nadanya selalu gitu kan, bukan bertanya loh, bukan dia nadanya ada memberi statement dan lu harus bisa ya gitu. Ngapain Mike gitu? Ini ganti Sophie. Terus gue kayak oke. Sekali, dan itu sering banget. Jadi buat Michael itu kayaknya andalan dia buat gantiin, kalau misalnya lo jadwalnya nggak bisa itu pasti gue. Padahal gue juga sering gantiin lo, tahu di TV, lo nggak tahu aja. Tapi yang nelfon gue mungkin bukan dari manajemen lo, produser. Oh ya mungkin bisa. Nah kalau gue manajer lo, si Michael. Jadi ada beberapa kali pasti gue kayak kerja sama Michael gitu. Oke. Selamat ya Mike. Ketika ini tayang, Michael sudah akhirnya menjadi suami orang. Oh iya, di hari Valentine. Hari Valentine kemarin. Selamat ya dapat Michael. coklat dong kita semuanya, harusnya ya. Harusnya ya. Oke, jadi sejak yang itu abis kontrak SCTV, and then what happened? Nothing else. Itu kan nggak langsung COVID dong? Nggak. Itu 2000 sekitar 2010-an kayaknya selesai itu kontrak 2010, terus akhirnya 2011 15 itu tahun lagi. Iya bener ya. Iya 16 tahun lalu. Iya lagi. 2011 gue nikah, terus udah mungkin dari situ udah
kerjaan juga industrinya kan udah mulai agak beda ya dengan passionnya gue mungkin ya. Jadi gue sebenarnya gue ngerasain banget, gue intuit banget ke acara musik Sof gitu loh. Gue memang gue ke acara musik, terus ketemu temen-temennya juga, networkingnya banyak di musik juga gitu kan. Dan gue ngerasa waktu itu beberapa acara musik yang gue pegang, mulai dari Pesta Indosiar, terus ada pernah Metro TV aja itu acara musik-musik Latin dan lain-lain, itu masih musik. Terus habis itu ada terakhir kan Inbox dan SCTV, itu SCTV malah hampir semua program musik itu gue yang pegang gitu. Ada Hip Hip Hura, terus ada By Request gitu. Gitu. Jadi emang kayak setiap hari banget gitu buka SCTV pasti mukanya muka gue gitu. Nah itu gue nggak ngerasa begitu lewat dari 2010 ke atas itu formatnya itu udah sejalan lagi sama yang dulu gue, karena gue ngerasa gini, program musik itu adalah wadahnya teman-teman para pemain band ini yang punya musik untuk mereka mempromosikan karya mereka, display. Gitu, mendisplay ya apa sih yang mereka pengen tunjukin gitu. Ya itu kan sama aja kayak kita radio ya, radio kan mereka datang promosi radio kan kita pasti tanya-tanya, kurang lebih seperti itu, cuma ini bentukannya audiovisual bukan cuma audio doang. Nah, begitu 2011 formatnya agak berubah kan, banyak slapstick, banyak apa. Oh iya bener. Teman-teman band ini nggak punya tempat lagi untuk mempromosikan, jadi slotnya tuh udah nggak dapet pas gue lihat, malah kayak cuma jadi penonton aja ikutan ketawa ngeliatin slapstick yang ada. Nah gue kayak sedih aja kayak ini kasihan loh, orang udah penonton berusaha udah jadi lalala ye gitu ya jemur-jemur jemur-jemur gitu kan. Nah itu jadi gue ngeliatnya menikmati gue juga kayak gue agak bingung sebagai hostnya, kok ada pergeseran. Host itu kan tuan rumah ya gitu, kok gue kayak seperti orang tamu datang tapi gue asik sendiri aja gitu dengan urusan gue di dalam gitu. Jadi akhirnya gue mikir udahlah mendingan ya udah emang yang ini yang terbaik aja gitu. Terbaik tuh berarti apa? Itu pas dengan musim lo jadi istri dan ibu kan? Gitu. Berarti gini, kalau kan orang sempat bilang, Sof lo ngilang kemana sih? Kok kayaknya baru-baru ini kayak baru muncul. Sebenarnya muncul-muncul aja secara off air. Cuma kalau gue memang rada ngilang karena gue pindah ke Bali ngurusin anak-anak. Betul. Kalau lo kan ada di Jakarta. Ada Jakarta. Apakah murni hanya karena lo berusaha mencerna ini jadi apa sih sekarang music show kok begini banyak slapstick, ataukah memang lo memilih deliberately intention lo memang adalah menjadi ibu dulu untuk? Enggak sih, saat itu akhirnya gue memutuskan ngambil kerjaan lain aja yang lagi ada tawarannya. Waktu itu akhirnya sinetron. Oke, lo pindah dulu ke sinetron. Karena ya memang ya itu tadi ininya, trennya industrinya juga lagi nggak, anginnya lagi nggak kesana, dan gue sebagai presenter, kayak kita kan presenter lama ya, konvensional ya, agak punya idealisme ya, maksudnya kalau misal lo nggak intuit dengan acaranya, lo juga nggak akan maksa kan, maksa diri lo kayak gue nggak fit gue nggak fit ya, gue nggak paham nih sama si materinya, dan gue nggak akan memaksa gitu ya. Misal kayak gue ditawarin acara olahraga, ngerti banget gue olahraga gitu kan, bola, ngerti banget gue nonton bola, jadi gue kayak udah deh mendingan gak usah gitu. Jadi daripada gue memaksakan diri untuk sesuatu, akhirnya gue kok gue malu-maluin diri gue sendiri ya gitu, jadi enggak gitu. Jadi dari situ gue begitu ada tawaran sinetron, ya udah gue ambil sinetron dulu gitu. Di 2011 sampai 2014 lah kurang lebih di sinetron. Sinetronnya tuh macam-macam, ada yang sinetron emang series yang panjang waktu itu, terus ada juga sketsa juga Trans TV gitu. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Itu kayak naturally hilang gitu aja? Nah di tahun 2000 gitu. Nah abis itu di sekitar tahun 2015 abis gue lahiran Gamila itu, gue ngerasa makin jenuh sama pekerjaan di dunia entertainment yang kayak udah nggak ada gregetnya aja buat gue gitu. Lebih yang ya karena industrinya juga udah makin kok nggak sejalan ya sama gue sebagai empunya talent gitu ya, maksudnya gue ngerasa gue punya kredibilitas, gue ngerasa gue punya kemampuan di satu bidang tertentu, kayak nggak terpakai gitu, kayaknya kok
mereka cuma menilai dari physically aja, atau mungkin makin banyaknya sosial media, lebih appearance lo di sosial media. Benar. Gitu Appearance ya. di sosial media menentukan kemampuan lo bisa dapat kerjaan di TV apa enggak, atau di film. Iya, kayak kan? misalnya ya sorry itu saya kayak dilihat dulu followersnya berapa. Gue Iya, kayak itu sedih sih ya, kok gitu ya. gue nggak bukan tipe yang begitu gitu, maksudnya bukan yang tipe yang juga apa-apa harus selalu posting atau apa gitu. Jadi itu gue sampai sekarang pun gue masih adaptasi untuk bisa mengikuti tren ini tuh, gue masih adaptasi karena kita bukan terbiasa begitu ya. Ya udah kerja aja udah selesai, udah ada tim-timnya yang mengurus segala sesuatunya kan, nggak yang semuanya kita kerjain sendiri, mikirin konsepnya apa, terus ngeditnya sendiri, ngetik video sendiri, nggak seperti itu gitu. Jadi dari situ gue, karena gue ngerasa jenuh, gue tadi sempat mau kuliah lagi tuh, gue sempat mau kuliah lagi, terus gue ketemu sama teman gue yang dulu kuliah, terus dia bilang, lo kuliah ujung-ujungnya nanti kerja lagi kan, atau gimana gitu. Ya pastilah gue kerja lagi, gue nyari duit. Ya udah langsung kerja aja, dia bilang gitu. Oh gitu, emang bisa? Kan gue udah lama nggak kerja, gue bilang gitu. Bisa kok, pasti banyak gini. Terus tiba-tiba ya udah dari situ gue buka LinkedIn, gue bikin LinkedIn segala macam. Bener, iya. Tapi gue belum ada inian open tour kayak waktu itu. Jadi gue cari-cari emang kira-kira Fitnya di yang mana gitu kan. Udah dari situ gue ketemu ada salah satu startup memang lagi buka pendaftaran untuk beberapa bagian. Gue coba apply di situ. Taunya gue dipanggil. Serius? Gue apply, gue dipanggil, gue wawancara. Itu 2017 kayaknya, 16-17 deh. Gitu. Gue wawancara, gue dipanggil, taunya masuk jadi karyawan gitu. Di apa divisi lo waktu itu? Gue sebagai marketing buat jadi gue waktu itu AE kan startup ya, jadi startupnya di bidang fashion, baju-baju muslim gitu. Jadi berhubungan mau nggak mau karena gue dulu kuliahnya setelah dari ITNAS gagal, gue ke Jakarta, gue masuk periklanan kuliahnya. Gue udah pernah bekerja di agency juga, jadi di situ gue berhubungan lagi mau nggak mau sama klien-kliennya, nggak asing. Jadi gue harus cari sponsor buat bikin event-event dan lain-lain gitu. Tapi ketemu sama sponsor, untungnya ya sponsor-sponsor itu kan mereka rata-rata orang-orang milenial ke atas semua gitu. Kenal gue, disangkanya gue yang punya si startup. Gue bilang lain, ini bos saya gitu, bukan saya pemiliknya gitu. Jadi ya kerja di startup itu ada dua tahunan lah. Dari situ sempet ada musim lo jadi karyawan. Iya, jadi karyawan. Ya? Terus habis itu gue dari startup malah gue pindah lagi ke perusahaan logistik. Alah, bener? Bener, 3 tahun gue di situ. Fun fact tentang Andara Early. Gue ngantor di situ gitu. Jadi belajar lagi dari nol karena gue buta tentang ilmu logistik, gue nggak tahu sama sekali. Dan ini adalah company dari Singapura yang dibawa ke Jakarta gitu. Jadi gue kayak oke, gue belajar. Tapi ya malah gue senang karena ya kemarin gue tadinya mau kuliah kan, ternyata gue bisa masuk ke lingkungan kerja yang baru, ya sama aja kayak gue kuliah lagi gitu. Gue dari nol lagi, gue belajar, dan bonusnya gue dapat gaji gitu. Hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum? Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di Toko Hijau dan Toko Orange. Selamat membaca ya. Kalau gue boleh bertanya ya, kapan sih di dalam hidupmu yang dari tadi kita bahas, tentunya ada senangnya juga, tapi kan banyak perjuangan yang kita lihat yang bahkan lu harus jalani di mata publik. Kapan seorang Andara Early betul-betul sadar bahwa Tuhan, Allah yang selama ini membersamaimu, lu sadar bahwa ini real banget nih, ini beneran ada gitu, nggak cuma dalam teori-teori religi katakanlah kayak gitu, dia betul-betul show up for you gitu.
Yang paling lu inget? Banyak sih, cuma mungkin makin kerasanya pas kemarin-kemarin ya. Kemarin-kemarin begitu gue fase mau memutuskan Harus berpisah. Di saat kondisi gue itu bisa dibilang gue itu kan mungkin kalau yang kemarin-kemarin gue lagi di fase gue lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu loh, Zof, gitu loh. Nah, yang sekarang ini kan gue lagi yang masuk ke fase-fase gue lagi menikmati umur 40 yang gue pengennya slow living aja gitu, yang ya udahlah, ada duit, ada ya udah, kalau enggak ya udah gitu, maksudnya nggak terlalu sengoyo dulu gitu. Nah, begitu masuk ke tiba-tiba kayaknya harus bersinggungan sama fase perpisahan lagi, itu rasanya kayak waduh, ini gue lagi kondisi seperti ini nih gitu, dimana yang berasa temen juga nggak ada gitu kan. Kita kan makin tua kan circle temen kan makin mengecil ya gitu, makin terfilter lah ya, mungkin sesuai dengan kesibukan masing-masing, punya purpose yang masing-masing juga gitu. Jadi ya udah, gue nggak mau melibatkan banyak orang karena juga gue ngerasanya semua juga punya kehidupannya gitu ya yang harus diurusin, kayak nambahin curhatan gue atau apa kayaknya buat apa gitu kan gitu. Ada pernah 1-2 orang yang awalnya bilangnya oh iya gue mau nemenin lo gini, tapi pas hari hanya ternyata mereka nggak ada gitu. Jadi ya udah, gue ngerasa emang gue harus sendiri gitu. Dan di situ gue ngerasa banget kayak gue nggak punya siapa-siapa lain selain Allah gitu loh. Dan yang nguatin gue, yang bikin gue bisa berdiri tegak ya gak suka gitu ya. Itu ya karena itu gitu. Begitu gue udah dapat kekuatannya, gue ngeliat oh iya ya, gue kenapa harus meminta bantuan di luar, sedangkan gift itu ternyata masih ada di sekitar gue kok. Karena apa? Gue masih ada anak-anak gitu. Gue masih ada keluarga gue, masih ada bokap yang support gue, masih ada keluarga gue, ada nyokap juga, ada adik-adik. Jadi ya kayaknya gue nggak terlalu perlu untuk meminta bantuan itu keluar gitu. Dari situ ya? Lu tuh termasuk orang jarang nangis nggak sih? Nangis sih nangis, tapi lebih ke arah kalau udah burn out banget sih. Baru nangis gitu. Karena sebenarnya basicnya cengeng. Karena kalau untuk cengeng-cengengan kayaknya cengengan gue gampang banget lagi nangis, tambah tua tambah gampang nangis. Apa dikit gitu, lihat apa dikit gitu, bawaannya pengen nangis. Iya sih, gue juga apalagi kalau gue lebih yang kalau bersinggungan sama keluarga gitu pasti itu gue mewek gitu. Oke, sekarang Magali udah kuliah, anak perfilman. Sama kayak Radia ya. Iya. Si Gamila usia berapa 10. sekarang? 10. Berarti apa yang saat ini menjadi kesibukan lo? Lu diam-diam ngantor juga lagi, jangan-jangan nggak sekolot ya. Kayaknya masalah mau ngelamar lagi kayaknya, aduh Bu, ini udah mau 50 nih sekarang kayaknya. Kecuali Ibu CEO beda ya kalau udah si level ini kayaknya. Kan kamu diam-diam anak seorang CEO. Kayak derajin-derajin gitu ya. Diam-diam aja gitu. Diam kalau aku mulu ngaku CEO. Cicing. Jadi sekarang paling kesibukannya ya kembali lagi ke dunia entertainment, tapi nggak mau terlalu sengoyo dulu. Lagi syuting sinetron ya? Sinetron gitu. Jadi sekarang tawaran yang possible aja dulu sekarang yang bisa dilakuin gitu. Jadi kalau MC off-air kan emang sebenarnya nggak pernah off gitu, tapi ya memang lebih selektif aja karena dengan gue berhijab ini kan agak segmented ya targetnya, audiensnya gitu. Jadi paling ya lebih bisa ke company, gathering kantor atau apa gitu. Tidak tertarik untuk
Ada kan teman kita tuh Likwina Hananto tiba-tiba stand up comedy, lu mau belajar enggak gitu. ya. Saya Kan lu nggak merasa selucu itu ya. Kan gitu. lu juga suka ngelawak-ngelawak di backstage sebenarnya nggak merasa ada keinginan kayaknya belajar kalau menulis. misalnya pengen berkomedi, kayaknya harus yang sama frekuensinya ya, baru terasa lucu gitu. Tapi kalau misalnya sama yang frekuensinya beda kayak hehe garingnya sendirian, jadi jokesnya tuh nggak nyampe gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngerasa oh jokesnya kita nyampe nih sama-sama gitu ya. Belum baru, tentu nyampe, mungkin belum itu tentu permakluman nyampe. ya. Iya, Jadi kayak udah kasihan lah kasihan kita ketawanya. sorry. Jadi orang jadi cuma gerakan bahu doang, padahal nggak ada ketawa gitu kan. Kan gue kan nggak sepede itu ya. Jadi gue dan kalau stand up kan keren ya, mereka harus bikin konsep, mereka harus materinya gimana. Gue nggak bisa ya, gue ngerasa semuanya terjadi begitu saja. Kalau emang hidup kita ya emang sekomedi ini gitu. Seperti itu sih jadinya. Berarti untuk urusan korporat tidak melihat ke sana saat ini, berarti kembali ke acting, jadi menjalani korporat sinetron aja ya dulu. kayaknya lebih berdasarkan lebih tahu diri aja sih sebenarnya gitu. Tapi kalau ada yang mau nerima gimana? Jarang Kan ya. usia sekitar kan biarpun katanya usianya hikmat kita nggak bisa dibeli. Benar-benar. Soalnya gini, mereka kan gitu. trennya sekarang lebih banyak teman-teman anak-anak yang umurnya setengah gua ya, gitu. Terus udah gitu mereka mungkin lebih punya spirit yang luar biasa. Biarpun solusinya kurang gitu. Kalau kita terpaksa nyari solusi terus ya usia-usia gitu. Jadi kita tuh. siapa yang nyampah, siapa yang nyapuin. Yang nyapuin ya, gitu kan. kudu solutif ya. Asli, jadi waktu terakhir di kantor juga banyakan bentrokannya gitu. Karena gue tuh orangnya, gue ngasih ide tapi gue harus sesuatu yang relevan dan gue harus bisa gue pertanggungjawabkan gitu kan. Begitu gue gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di kantor yang lama itu lebih pengen yang ide aja dulu gitu, urusan untung gak untung kita pikirin nanti gitu kan, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi ya udah mereka lebih memilih yang seperti itu, mendingan gue mundur tapi ujung-ujungnya kan di layoff juga semuanya gitu. Jadi ya gue masih alhamdulillah lah. Gue mengundurkan diri dengan baik gitu. Dengan tahu diri ya. Dengan tahu diri, karena gue tahu oh ini ada idealisme gue yang tidak bisa masuk untuk ke sana gitu. Padahal tadinya gue udah mikir udahlah gue nggak kerja aja sampai 50 tahun lah gitu. Gue nggak ngejar karir, yang penting gue dapat gaji tiap bulan gitu kan. Gaji tiap bulan, urusan kesehatan keluarga ditanggung. Enak apa dong, sih, minta mau minta apa ya? lagi kan. Udah, taunya ternyata kena juga dengan urusan politik-politik yang ada di kantor gitu. Andara Early si tahu diri. Itu judul podcast kita hari ini. Karena dari awal sampai akhir yang gue lihat adalah lu pandai sekali membaca situasi, mengobservasi, dan akhirnya mengeluarkan diri lu dari formulasi untuk kemudian melihat bisa balik lagi nggak ya nih, atau saya harus pindah fokus ke yang lain dan mulai menggarap yang lain. Luar biasa. Kayaknya begitu ya. Lebih ya sih bener kayak lo bilang, tahu diri, tahu kemampuan dirinya sejauh mana dan nggak terlalu ambi kayak wah kayaknya belum bisa tapi gue kejar gitu, enggak gitu. Masih yang penting masih bisa buat hidup, masih bisa buat anak-anak sekolah, makan, kita mau jalan-jalan bisa, kita mau apa juga bisa. Jadi gue nggak sengoyo yang wah gua kudu beli tuh apartemen yang paling atas di situ, enggak gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Nggak terlalu pusing dengan hingar-bingar. Ya mungkin karena udah pernah ngelewatinnya kali ya Sofia. Jadi gue udah pernah tahu rasanya ngejijin tas ratusan juta, pernah tahu gitu. Pas begitu tahu, oh gini aja rasanya, nggak segimana banget, ya udah gitu. Pernah tahu juga rasanya tinggal yang di pusat Jakarta, pernah tahu gitu. Tapi ya udah gitu, nggak yang silau gitu. Jadi ya malah begitu kita ngerasa kita pas, kita cukup dan waktunya tepat, itu rasanya nikmat banget. Wow. Iya lagi, gitu. benar. Ya kunci bersyukur kali ya gitu. Kita bersyukur aja kita dapat sehat gitu, kita masih bisa kita networking lagi kayak seperti ini. Sekarang, gitu kan. Di usia parubaya ini. Iya gitu, gue ketemu lo terakhir kapan belasan sih, tahun yang lalu, ketemu Mas Pong juga belasan tahun yang lalu. Tadi balik ke kenapa
Dia terakhir video klip Selamat Malam Selamat kayaknya Malam terakhir. itu sebelum Jigusti bubar itu. Iya. Bukan bubar, maksudnya dia keluar. Kenapa sih dia? Tahun Gara-gara 2000. kan syuting di Jogja. Syuting Jogja, gue tuh lagi syuting Emang dia lagi inbox. main? Enggak, gue syuting inbox full. Versi dia dulu, versi dia. Oh, versi dia. sebulan di Jogja, sebulan Jogja. Terus kayaknya anak-anak tahu tuh, anak-anak Jikustik tahu kalau gue lagi di Jogja. Terus ditelepon lah waktu itu sama Adit ya. Iya. Adit apa sama Dadi ya? Aku lupa pokoknya antara Adit gitu. Tanya, Li kamu tanggal segini di Jogja nggak? Masih di Jogja nggak gitu? Oh ya masih, karena kan emang sebulan tuh full gitu. Oh ya kita mau bikin video klip lagi nih, tapi memang di Jogja. Kita butuh video klip, kamu mau nggak bantuin kita lagi? Hah? Nggak ada model lain gitu? Ya udahlah kamu aja lah, kita malas nyari-nyari orang lain. Ya udah akhirnya terjadilah seperti itu. Oh. Kalau versi Anda? Versi Anda? Anda? Masuk internet. Sebenarnya kamu pengen masuk aja. Sebenarnya. Pengen in friend dia. Jadi gini, Bu. Jadi begini. Jadi uniknya Early ini dalam kehadiran karir saya dan teman-teman Jikustik adalah dia adalah model di album pertama dan kemudian bertahun-tahun kemudian model kami juga di album terakhir. Sama bersama. Jadi pertama dan terakhir ya. Saya kan masih musik tahun 2000, Betul. keluar tahun 2008 tuh Selamat Malam itu. Nah itulah album terakhir saya bersama Jikustik. Jadi lu ada terus. Ada terus ya, ada terus. Single pertamanya lagi. Iya benar ya. Lo berarti pembuka dan penutup. Benar-benar. Itu kisah uniknya. Nah, Selamat Malam itu sebenarnya adalah inisiatif pembuatan musik video itu dikelola oleh kami, oleh anak-anak Jikustik sendiri di Jogja. Di approve sama Warner-nya. Warner. Yaudah bikin deh sana gitu. Instead of pakai PH yang biasanya label. Oke. Nah, tapi kemudian label tahu ini mana modelnya? Nggak ada. Ini aja pakai model-model yang ada di sini Jogja. gitu. Nggak bisa dong, ini band nasional, nggak boleh dong. Marah-marah label. Oh gitu. Jadi Adit nggak cerita tuh soal itu. ya of course nggak cerita, nggak ada yang berani cerita, Li. Oh, malu ya. Ya malu. Terus akhirnya gini, nggak bisa. Ini harus untuk menaikkan citra brand image band kalian sendiri harus ada model nasionalnya gitu. Jadi model yang ada dirasa tidak cukup gitu loh. Oleh si label. Gimana kita cari model nasional Iya, gitu dalam kan? waktu yang Dalam waktu yang singkat singkat-singkatnya. itu. Untuk menghadirkan ke Jogja lagi. Untuk menghadirkan ke Jogja. Ya karena kita berteman akhirnya yang terpikir memang Adit berpikir kayaknya Early yang ada di Jogja gitu. Akhirnya terpilihlah dia tanpa Bukan terpilih, yang nggak ada pilihan lain. Iya itu dia, terpilihlah dia tanpa penolakan sama sekali lah wong adanya itu gitu. Tapi ya itu tadi, dia menjadi model video klip terakhir di album terakhir saya bersama Jikustik. Jadi depannya dia, belakangnya juga dia. Dan selalu yang joget-joget ya kita ya. Joget-joget. Selalu joget-joget. Kan lu lihat modelnya semua di belakang, Iya, Early betul. di depan sama saya tuh, Iya, gitu kan betul. gini kan. Pakai koreografi lagi. Baju merah apa kalau nggak salah ya? Aku biru. Oh biru ya itu ikoniknya di situ. Memang video klip itu agak berbeda dengan musik video yang biasa dibuat gitu. Waktu itu siapa itu sutradaranya? Saya memutuskan tidak ingat siapa. Maaf ya, siapapun sutradaranya Tapi minta maaf. pokoknya waktu itu judulnya dadakan ya, pokoknya Dadakan. dadakan dan untungnya masih ada keburu waktu untuk kayak konsepnya kayak gimana takut nanya. Ya pokoknya kita warna-warni aja. Yang penting dia cuma kayak request baju warna aja waktu itu, cuma seperti itu. Iya betul. Silakan lanjut. Nah, oke. Seru sih gitu. Seru ya. Tapi emang karena anak-anak Jikustik ini kan suka emang kayak udah keluarga sih sama Iya, mereka iya. gitu. Dari band-band yang aku pernah jadi video klipnya ini, Jikustik yang termasuk yang lumayan aku deket semua Iya. gitu Mas. Oh, semua rata ya? Semua rata gitu. Sampai sekeluarga-keluarganya. Iya. Ya Mas, kenal istrinya, Iya. tahu perjalanan-perjalanannya gitu. Jadi bukan cuma deket sama satu orang doang atau dua orang gitu, malah paling jarang ngobrol tuh lebih sama Mas Pong ya. Iya. Gitu. Tuh, ngomongnya masih Mas Pong gitu, Mas Pong Iya. hotmail.com gitu. Hotmail City. Ingat lagi. Ingat lagi. Iya. Terus abis syuting pertama ke 1000 tahun aja aku ke Jogja mainnya ke base campnya Iya, mereka. Alamanda.
Atau ke Jikustik? Bukan ke kantor Jikustik. Kantor Jikustik, oh. Malah mereka nawarin, kamu ke Jogja mau ke base campnya Ceylon Seven nggak? Aku bilang enggak, di Jikustik aja. Sekarang nyesel aku. Iya. Gak nyari Pak Duta ya? Nggak nyari Pak Duta. Pak Duta soalnya sekarang banyak yang nyari. Hebat tuh Pak Duta ya. Kan, gitu kan. Iya. Wah, tahu gitu kan mungkin dulu lebih bisa dapat tiket Iya. urusan gitu kan. Salah ya. kayaknya. salah. Kalau yang ini kan bubar. Iya. Dia nggak bubar enggak, sih, masih dia ada, keluar. dia yang keluar. Iya, Tapi ini lagi sering reuni ya. Iya. Gitu. Oke lah, Andara Early, si tahu diri, si pintar membaca situasi, si praktisi bersyukur. Terima kasih untuk waktumu hari ini. Sama-sama, Sob. Makasih banget udah disediakan waktu. Dan ini ada sedikit oleh-oleh. Sorry ya, ini tadi produser sambil ngomong sambil nyelipin belum dibuka plastiknya Pieto. Iya nih, waktu itu aku mau nyari di apa namanya Gramedia. Gramedia ya. Tapi kok nggak ada. Oh, ya ini sekarang dikasih. Oh ya. iya makanya. Hati yang makasih. gembira adalah obat buat si paling Aku kan waktu itu overthinking. ikut memilih gambar yang ini. Kan Kamu ikutnya? Kamu kan sempat yang kayak pilih yang mana? ya? Iya. Terus aku pilih sempat pilih yang Makasih. ini. Iya emang ini lucu ya yang ini ya. Kayak Gemes. mikirnya banyak terus jadi kembang-kembang. Benar. Thank you Karena banget emang ya. Hati yang gembira adalah obat harus. Itu buat si paling overthinking edisinya. Asli. Kamu asli. overthinking nggak? Over. Oh ya udah kalau gitu. Over banget. Ya, saya over budget ya sebenarnya. Tapi kalau ditawar nggak apa-apa juga saya terima. Tapi jangan kebanyakan ya. Iya. Afgan aja. Iya. Jangan sadis-sadis Jangan sadis-sadis Afgan aja. Ih, sekarang ngomongnya Afgan ya. Kalau dulu kan Afgan. Deddy Dores ya dengan diiringi doa restu. Sekarang Afgan. Afgan ya. Kekinian Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Saya Sofina Vita, ini Andara Early. Kita berjumpa lagi di episode-episode lainnya. You are loved. Thank you.